Konsep berikutnya ini bicara tentang getaran dan gelombang. Nah, ada beberapa persamaan antara getaran dan gelombang. Salah satunya adalah dua besaran ini. Ada frekuensi, ada periode. Di mana frekuensi adalah banyaknya getaran N yang terjadi tiap detik ya. Jadi banyaknya getaran tiap detik. Nah, jadi dirumuskan N dibagi dengan T. Sementara periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Oke. Nah, itu kalau tadi F sama dengan N per T, kalau periode itu T per N. Nah, maka di sini ada hubungan antara frekuensi dan periode, di mana frekuensi itu adalah 1 per T, yang artinya frekuensi berbanding terbalik dengan periode, atau kita tuliskan nilai perbandingannya F1 banding F2 sama dengan T2 per T1 ini ya. Oke, karena berbanding terbalik. Contoh di sini ada sebuah bandul. Kalau bandul diam itu dia di titik B, kemudian kita simpangkan ke titik A lalu dilepaskan, maka dia akan melakukan getaran, gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Nah, di mana satu getaran itu adalah dari mana ke mana? Coba, berarti kalau kita mulai dari A, berarti A ke B ke C ke B balik lagi ke A. Nah, itu disebut dengan satu getaran. Oh, berarti Mas kalau 3/4 getaran dari mana? Ya dari A ke B ke C ke B. Nah, itu 3/4. Kalau setengah getaran berarti dari A ke B ke C. Kalau 1/4 getaran berarti dari A ke B. Nah, ini menyatakan jumlah getarannya ya. Jadi N-nya, N itu adalah jumlah getaran atau banyaknya getaran. Contoh dari gambar ini ya, jika jarak A ke C adalah 10 cm dan waktu yang diperlukan dari A ke C adalah 0,2 sekon, maka tentukan berapa amplitudo. Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh. Ingat, tapi diukur dari titik setimbang, bisa ke titik A, bisa ke titik C. Karena jarak A ke C-nya adalah 10 cm, maka dari B ke C, betul. Jadi amplitudonya setengah dari A ke C ya, jadi 5 cm. Kemudian berapa frekuensinya? Frekuensi kan rumusnya apa? N dibagi dengan T. Nah, dengan N jumlah getaran. Tadi dia bergerak dari A ke C. A ke C berarti dia melakukan setengah getaran, berarti 0,5. Dalam waktu berapa? 0,2. Oh, berarti coret nolnya 5 bagi 2, 2,5 Hz gitu ya. Oke, nah itu frekuensinya. Berikutnya periode. Periode boleh pakai rumus lagi, T dibagi N, boleh. Berarti waktunya 0,2, jumlah getarannya 0,5, maka 2/5 atau 0,4 sekon. Nah, itu hubungan antara frekuensi dan periode. Ingat, waktunya nanti harus dalam sekon kalau mereka belum dalam sekon. Lanjut contoh kedua. Nah, salah satu benda yang bergetar juga adalah pegas. Nah, ini sama saja ilustrasinya ya. Jadi titik setimbangnya di sini adalah titik B. Oke. Oke, kemudian saya simpangkan misalkan ke titik C, kemudian dia bergetar naik turun. Nah, di soal ini ada jarak dari titik A menuju titik C, sama kayak tadi. Pasti yang ditanya adalah amplitudonya. Berapa amplitudonya? Ingat, amplitudo diukur dari titik setimbang ke salah satu titik terjauhnya, B ke A atau B ke C. Berarti amplitudonya setengah dari 8, 4 cm. Oke. Nah, kata soal nih, jika waktu yang diperlukan dari A ke B. Nah, tadi berapa getaran nih dari A ke B? A ke B adalah 1/4 getaran ya. Oke, kalau kita tulis berarti N-nya itu 1/4 getaran. Kemudian waktu yang dibutuhkannya mana? Nah, waktu yang dibutuhkannya adalah 0,1 sekon. Nah, 0,1 sekon. Berarti periodenya bisa kita tentukan, T sama dengan T dibagi dengan N, di mana T adalah waktunya 0,1 dibagi dengan 1/4 atau 0,1 dikali 4/1, jadi 0,4 sekon. Itu periodenya. Kemudian frekuensi, boleh frekuensi kita gunakan persamaan 1 per T ya, boleh, berarti 1/0,4
atau 10/4 atau nilainya 2,5 Hz gitu ya. Sip, itu hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, sekarang pertanyaan yang lain, berapa banyaknya getaran yang terjadi selama 5 menit? Nah, ingat 5 menit itu harus diubah ke sekon, berarti 300 sekon, 5 kali 60 ya. Oke, berarti karena yang ditanya N itu adalah N sama dengan F dikali T. Frekuensinya tadi 2,5 dikali dengan 300 ya. Berarti 25 kali 3 75, tambahin 0 berarti 750 getaran. Oke. Nah, itu silakan, karena getaran itu cuma 2 saja besarannya, periode atau frekuensi. Nanti lanjutkan ke gelombang.